Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat, puji syukur pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajah kembali, bertemu kembali dalam rangka ilmu bahasa Arab dengan metode menuji. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang la nafi lil jinsi. Ada yang mabni, ada yang mansub. Nah, pembahasan kemarin belum selesai. Pembahasan la di yang terakhir adalah di la al-mukarrarah, la yang berulang-ulang. Coba kita ulangi kembali sedikit. Kita ulang sedikit kemarin. La nafi jinsi akan berhukum mansub atau nasab ketika yang pertama isim la-nya berupa mudhaf. Contohnya kemarin la sahiba ilmin mamdud. La sahiba ilmin mamdud. La ilana fil jinsi sahiba ilmin mamdud. Ini hukumnya yang pertama adalah nasab. Ketika la kemarin kan berhukum, hukumnya seperti inna. Inna mempunyai isim dan mempunyai khabar. Sama seperti inna, kalau isimnya inna itu mansub, ini juga mansub. Kalau ini namanya berarti isimnya la. Sedangkan ini khabarnya la. Fungsinya hampir sama seperti inna. La ini akan membuat mansub isimnya ketika isimnya itu berupa mudhaf. Sahiba ilmin mudhaf dan mudhaf ilaih, maka hukumnya mansub. Kemudian khabarnya hukumnya marfu. Yang kedua, jika isimnya la berupa syibhul mudhaf. Nah, ini kan mudhaf ini tadi mudhaf idhofah, yang di sini syibhul mudhaf. Contohnya kemarin la tali'ah jabalan hadir. La tali'ah jabalan hadir. La, kemudian ini la nafi fisik, kemudian ini isimnya la, hukumnya mansub. Kemudian hadirun sebagai khabarnya la, hukumnya marfu. Sedangkan jabal kemarin adalah sebagai maf'ul. Gitu ya kemarin. Kemudian yang kedua, isimnya la hukumnya bukan nasab tapi mabni. Mabni jika isimnya itu berupa mufrad, maksudnya kalimat tunggal, kata tunggal. Yang pertama misalkan kemarin la rajula fid dar, ya. La rajula fid dar. La rajula fid dar. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Ini juga tetap isimnya la, tapi bentuknya agak sedikit berbeda, yaitu kalau di sini mudhaf dan di sini syibhul mudhaf, menyerupai mudhaf. Syibhul mudhaf. Sedangkan yang di sini hanya kata tunggal. Tidak ada sambungannya, tidak ada mudhaf ilaihnya ataupun yang berupa syibhul mudhaf seperti ini. Maka hukumnya
isimnya la tidak nasab tapi mabni. Mabni ala apa? Mabni alal fathi. Mabni alal fathi jika isim mufrad. Kemudian contohnya yang tasniyah kemarin nomor 2 misalkan la jadinya rajulain. Rajulaini. La rajulaini fid dari. Tasniyah maka mabninya alal ya. Yang ketiga kemarin la jamak mudzakkar salim atau boleh jamak taksir dulu rajulain kemudian rijal sekalian. Rijal karena jamak taksir maka mabni alal fathi la rijal bidari. Kemudian jamak yang kedua jamak mudzakkar salim misalkan muslimun la jadinya muslimina bidari mabninya alal ya. Yang terakhir jamak muannats salim muslimat misalkan berarti la muslimati bidari, tidak boleh ditambahin la muslimati bidari. Nah, ini kemarin yang kita bahas dua hukum ini. Oh ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan di la al-mukarrarah, la yang berulang-ulang. Contohnya yang paling yang sering kita gunakan adalah la haula wala quwwata. Nah, di sini kita lihat di la haula wala quwwata illa billah. Di sini ada la-nya 2, artinya la-nya berulang. Nah, di sini akan ada beberapa hukum. Akan ada beberapa hukum. Ini yang pertama la haula wala quwwata. Coba saya baca dulu la al-mukarrarah. Jika la yang masuk pada isim nakirah tersebut mukarrarah atau berulang-ulang seperti dalam contoh la haula wala quwwata illa billah, maka pada nakirah yang pertama boleh fathah dan rafa. Jika nakirah yang pertama tersebut dibaca fathah, maka nakirah yang kedua boleh boleh 3 wajah, boleh 3 macam. Yang intinya mungkin saya tulis saja, nanti kita bahas satu-satu ini biar enak. Kalau kita baca malah bingung. Kita tulis dulu. Kita tulis dulu. Yang pertama di situ la haula wala quwwata. Kemudian yang kedua la haula wala quwwatan. Di sini enaknya itu sebenarnya la haula wala quwwata ini kita taruhnya di paling akhir sebenarnya. Habis ke pokok. Kita tulis dulu, nanti kita bahas satu-satu. La haula wala quwwatan. Kemudian yang ketiga la haula wala quwwatun. Yang keempat la haulun wala quwwatun.
Yang kelima, la haula wala quwwata. Yang paling enak sebenarnya yang nomor 2 kita taruh di akhir. Kemudian yang ini di nomor 4. Yang di sini yang ini nomor 3 ya. Kita boleh dibalik. SBY. Nah, yang kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, la haula wala quwata. La haula wala quwata. Ini kalau kita lihat sama persis di yang kita bahas kemarin ya. Bentuknya la, kemudian setelahnya kata tunggal, tidak berupa mudhof ataupun syibhul mudhof. Berarti la di sini berarti sama persis hukumnya di yang di sini, yang di mabni. Berarti la yang pertama ini hukumnya saya tulis mabni. Yang pertama mabni, yang kedua juga sama. 1, 2 ini hukumnya sama, yaitu mabni. Kemudian ini kan isim nyala ya. Sedangkan khabar nyala sama persis kemarin. Khabar nyala mahdhuf di 2. Takdirnya maujud. Sama, yang kedua juga sama. La wala quwata ini khobar isim nyala, kemudian khobar nyala dibuang mahdhuf, takdirnya maujud. Ada kata maujudnya. Jadi aslinya ada kata maujud. La rajula, tidak ada laki-laki maujud yang ada dari di rumah. Ini juga sama. Jelas nomor 1 sudah ketemu hukumnya la haula wala quwata, dua-duanya hukumnya mabni alal fathi yang dia merupakan isimnya. Ini isimnya la, ini juga isimnya la. Tayyib, nomor tayyib, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke. Jadi seperti ini juga. Ini khobarnya tidak ada. Nggih. Yang satu khobarnya yang la pertama, yang 2 khobarnya la yang kedua. Jadi rata-rata yang seringnya tadi isim la nafil jinsi, kebanyakan khobarnya dibuang. Kebanyakan. Jika bentuknya kata tunggal seperti ini. Kata tunggal. Contoh yang lain kemarin la ilaha illallah. La ilaha illallah. La di sini isimnya la, tapi khabarnya dibuang. Kemudian ada istisna, kemudian Allah. Jadi aslinya ada kata di sini, ada kata maujud atau kemarin yang paling tepat ma'bud. Ma'budun bihaqqin. Khusus yang la ilaha illallah. Ada khabarnya ma'bud, yang disembah bil haqqi dengan benar, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar illallah, kecuali Allah. Maka ini khabarnya la yang mahdhuf dibuang. Rata-rata seperti ini. Rata-rata la yang isimnya itu berupa kata tunggal, khabarnya dibuang. Ini juga sama, la haula wala quwata. Haula ini isimnya la, hukumnya mabni alal fathi, khabarnya dibuang. Yang kedua juga sama, quwata di sini isimnya la, mabni alal fathi, khabarnya juga dibuang. Nah, pertanyaan sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, la haula wala quwata. Nah, yang kalau kita lihat di situ nasab nggih, nasab. Contohnya la haula wala quwata.
Nah, yang nomor 2 di sini la haula ini jelas nggih sama seperti di atasnya. Berarti ini isimnya la. Hukumnya mabni ala fathi. Tapi yang kedua di situ tulisnya nasab. Contohnya la haula wala quwwata. Berarti la yang kedua di sini bukan mabni, tapi hukumnya mansub di sini. Hukumnya mansub. Dan yang nomor 2 di sini, kenapa mansub? Karena maktuf dari waw. Pertanyaannya, maksudnya gimana? Padahal yang di awal kan ini kan mabni ya. Yang kedua kok mansub? Katanya maktuf. Seharusnya kalau maktuf juga mabni kan gitu ya. Ngikutin sebelumnya. Maktuf kan ngikutin sebelumnya. Nah, di nomor 2 di sini, kenapa saya tadi bilangnya harusnya ditaruh yang di nomor akhir? Karena nomor 2 di sini adalah macam yang paling dhaif. Yang paling lemah. Di antara yang lain, ngasih hukum la haula wala quwwata di sini itu hukumnya paling lemah. Jadi di antara masih ada ikhtilaf di antara para ahli nahwi, dan di sini paling lemah hukumnya. Makanya kalau dibilang mansub, kenapa kok mansub? Kok bisa gitu? Kalau maktuf harusnya kan ngikutin sebelumnya mabni, ini juga harusnya mabni. Baik, makanya dibilangnya ini paling dhaif. Kemudian yang sampai di sini ada pertanyaan. Dan sedikit-sedikit kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada ya. Kita lanjutkan ke nomor 3, la haula wala quwwatun. Nah, ini agak berbeda lagi. La haula wala quwwatun. Yang pertama, la haula ini sama persis hukumnya seperti di atasnya berupa isim la. Hukumnya juga mabni alal fathi. Sedangkan yang kuwatun, kok bisa kuwatun? Dari mana? Kuwatun di sini adalah dia adalah tetap isimnya la. Kok tetap isimnya la? Tapi agak berbeda dengan yang lain. Kalau kemarin kan la itu hukumnya sama dengan hampir sama kayak inna ya. Innallaha gitu. Innallaha ghafurun. Isimnya la, isimnya inna mansub, kemudian khabarnya marfu. Bersama. Nah, kalau di sini kan dibuang khabarnya. Kalau di sini agak berbeda dengan yang lain. Ini tetap isimnya la, tapi la di sini beramal itu yaitu fungsinya. Fungsinya itu bukan seperti inna, tapi seperti kana. Yeah. Kalau kana, saya tulis di sini kana Allah ghafur kan bukan Allahu ghafurur rahim. Kan gini gitu. Isimnya kana marfu ini gitu. Maka kuwatun di sini adalah isimnya la al-amilah yang la tapi yang beramal seperti kana sekarang ini. Oke, yang paling rojih yang paling atas. Yang paling rojih. Tapi ini kan sekedar tahu saja ya, untuk tambahan ilmu. Karena ketika kalau la-nya satu, hukumnya seperti ini saja, la majulah kayak ini. Tapi kalau la-nya berulang-ulang, maka akan ada 5 macam ini. Macamnya ada 5. Baik. Yang keempat, la haulun wala quwwatun. Haulun
dan kuwatun ini sama juga, dua-duanya adalah isimnya la, tapi amalnya, fungsinya seperti kana, dua-duanya. Jadi ini isimnya la, isimnya la, hukumnya marfu. Sedangkan khabarnya mana? Mahdhuf, dibuang. Dan yang terakhir, la haulun wala quwata. La haulun wala quwata. Ini dua-duanya sama, isimnya la, ini juga isimnya la. Tapi ini kebalikan dari nomor 3 persis. Kalau nomor 3 ini isimnya la yang hukumnya seperti inna, yang pertama ini, yang kedua seperti kana. Kalau ini kebalikannya, berarti ini seperti kana yang pertama, kemudian yang kedua seperti inna. Baik, sampai di sini mubeng atau lima-limanya boleh dipakai. Ini ada bentuk bacaan dari la haula wala quwata, ini ada 5 seperti ini, semuanya boleh. Yang paling rajih, yang paling atas tentu la haula wala quwata. Dan yang paling dhaif, paling lemah adalah nomor 2 ini, la haula wala quwata, paling lemah. Baik, sampai di sini hal ini soal ada pertanyaan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Di bawahnya ada la an-nafiyah al-mafsulah ala ismiha. La nafi al-jinsi yang mafsulah, yang dipisah, an ismiha dari isimnya. Syarat daripada la di atas yang sebelumnya kita bahas, la syaratnya itu hendaknya dia harus sambung langsung dengan isimnya. Misalkan la rajula, harus sambung la kemudian langsung rajula. Maka jika dipisah, kalau dipisah antara la dan rajula di situ misalkan dengan sesuatu yang lain, maka isim tersebut harus dibaca rofa dan la-nya harus mukarrarah, la-nya harus diulang. Jadi tadi misalkan saya ada kata la rajula fid dari, saya pisah, saya ganti rajul di sini di belakang, jadinya la fid dari rajul, gitu ya. Maka la fid dari rajul, kemudian wa mra'ah wala ikrah. Nah, kalau la nafi li jinsi ini tadi kan syaratnya harus bersambung, la rajula langsung sambung dengan isimnya. Tapi di sini saya pisah dulu dengan jar majrur fiddar. Saya pisah, kemudian maka bacanya la fiddari, baru rajul. Maka di sini hukumnya harus marfu. La fiddari rajulun, dan la-nya juga harus diulangi. Wala imra'atun. Nah, kalau dipisah maka hukumnya harus marfu. Tidak boleh yang tadi la rajula mabni ala fathi. Nah, itu dari isim pembahasan la yang terakhir ya. Agak sedikit bila di sini agak sedikit rumit seperti di istisna juga. Dua ini yang paling rumit. Selainnya insya Allah akan begitu. Baik, sampai di sini hal soal ada pertanyaan, monggo. Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau mau di foto silakan. Mungkin akan saya, karena kita akan ganti bab baru. Kalau mau foto silakan.
sebelum kita lanjutkan. Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan di bab yang terakhir sebenarnya. Bab yang terakhir dari mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Setelah maf'ul ma'ah di sini, ini bukan isim mansub ya. Karena ada isim ghair munsharif itu bukan mansub. Kemudian nasab juga bukan mansub, amil jazm juga bukan mansub. Jadi yang mansub, isim-isim yang mansub kemarin kita bahas dari maf'ul bi, maf'ul li ajli, tamyiz, istisna, munada dan sebagainya. Yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Bab yang ke-13. Sama oke. Kita baca Al-Babus Salis Asyar, bab yang ke-13, Al-Maf'ul Ma'ah. Maf'ul Ma'ah. Maf'ul Ma'ah adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Jatuhnya setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah, ma'iyah itu artinya apa? Artinya ma'ah, bersama. Maf'ul Ma'ah berarti ma'ah, ma'ah itu kan bersama. Jadi maf'ul ini jadi maf'ul, tapi karena maf'ul berarti kan mansub ya, mansub dan harus ada wawu ma'iyahnya, ada wawnya. Dan berarti wawu di sini adalah maknanya bersama. Wawu ma'ah adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Contohnya adalah ijma'u amrakum wa syuraka'akum. Contoh yang kedua, istawal ma'u wal khashbatan. Kita lihatnya yang lebih keduanya ya, yang nomor 2 saja. Istawa al-ma'u wal khashbatan. Karena kalau kita lihat di contoh pertama, ijma'u amrakum, ya, ini amrakum jadi maf'ul bih, yang kedua jadi maf'ul ma'ah. Ini agak gampang susah, tapi yang agak sulit membedakan antara wawu ma'iyah dan wawu atau biasa. Kalau nomor 2 kita lihat contohnya, istawa al-ma'u wal khashbatan. Istawa artinya sama ya, sama, maksudnya rata. Kalau di air kemudian kayunya dijatuhkan di air, kayunya kan mengapung ya, jadi sama gitu. Istawa artinya setara, al-ma'u air, wa al-khashba di sini adalah hukumnya ta. Wa di sini adalah namanya wawul ma'iyah. Wawu ma'iyah, wawu yang berarti bersama. Karena wawu ada banyaknya, kemarin kita bahas ada wawu atau wawu huruf istinaf, wawu qasam, nah dan yang lainnya. Di sini wawunya beda lagi, wawunya namanya ma'iyah. Dan setelah wawu ma'iyah maka hukumnya menjadi mansub. Setelahnya namanya baru maf'ul ma'ah, hukumnya adalah mansub.
kita untuk membedakan antara wawu ataf dan wawu ma'ah ini kadang-kadang pakainya perasaan gitu. Wawu ma'iyah atau ataf ya? Kalau nggak tahu artinya nggak Ya. bisa. Kalau nggak tahu artinya sesat. Jadi harus tahu artinya agar kita tahu wawu di sini adalah wawu ma'iyah atau wawu ataf. Contoh yang kemarin kita bahas di awal, khosbah kayu. Air dan kayu kalau ditaruh di air, dicemplungin gitu kan mengapung, ini sama rata. Istawa al-ma'u wal khosbah. Contoh yang lain kemarin di awal Ja'al amiru Ja'al amiru wal syaish. Ja'a datang al-amiru, ja'a berarti fi'il madhi, kemudian amiru fa'ilnya. Waw di sini adalah waw ma'iyah, bersama. Artinya bersama. Ja'a datang al-amir, pemimpin. Pemimpin itu datang wa di sini artinya bersama. Bersama al-jais, pasukan. Maka setelah waw ma'iyah berarti maf'ul ma'ah yang berarti bersama, kemudian hukumnya maf'ul ma'ah mansub, artinya bersama. Kalau kita melihat wa di sini artinya bersama, maka berarti maf'ul ma'ah, bukan dan. Kalau dan berarti ini kan wawu ataf. Oke, pembahasan maf'ul ma'ah sebenarnya hanya yang seperti ini saja. Jadi intinya kita harus pertama tahu artinya untuk membedakan wawu ataf dan wawu ma'iyah, agar kita tahu setelahnya itu maf'ul bih atau ma'tuf. Kalau wawu ma'iyah berarti setelahnya pasti maf'ul ma'ah dan hukumnya mansub. Kemudian kalau kita i'rab, wa di sini adalah wawul ma'iyah. Hukumnya mabni ala al-fathi. Kemudian al-jaish, pasukan. Jaisha ini maf'ul ma'ah, hukumnya mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirih. Baik, di pembahasan ini hal min soal ada pertanyaan, monggo. Cara membedakannya, antum melihatnya wa di sini kalau berarti bersama, berarti ini wawu ma'iyah. Kalau nggak tahu artinya susah. Dan berarti nggak bisa diartikan telah datang amir dan tentara gitu, nggak bisa. enggak, lebih tepatnya bersama. Bersama gitu. Datang kok berarti bersama. Tepat itu. Diartikan dan juga kayaknya masih bisa ya. Kayak diartikan dan. Nggih, bisa mungkin, tapi yang lebih tepat, yang lebih akrab ke sholat Kalau yang diartikan kan jaisu. nggih, kalau diartikan dan Yaitu rasa itu kembali. Perasaan rasa. nggih, harus ini pakainya susah, agak gampang susah ya. Pakainya feeling. Bersama. Dan sebenarnya maf'ul ma'ah ini jarang dikeluarin, jarang. Biasanya rata-rata ya atau wawu atau
Itu contohnya salah. Okay. Jadi kalau kita baca isim yang diserupakan dengan maf'ul bi, contohnya Zaidun hasanun wajhahu. Itu kalau kita lihat keterangannya, kita baca fa'il pada lafaz hasan. Hasan itu kan isim, tapi mempunyai fa'il adalah dhamir yang kembali pada Zaidun. Sedangkan wajhahu atau fa'il dibaca nasab. Oh, ini wajhahu dibaca nasab karena serupakan dengan maf'ul bi. Adapun jika wajhahu dibaca rafa, maka keduanya sebagai fa'il. Ini contohnya tidak pas ya dengan penjelasan seperti ini, karena kalau kita lihat Zaidun hasanun wajh. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, kita i'rab dulu yang pertama, Zaid berarti sebagai apa? Mubtada, hasanun khabar. Nah, di sini ketika kita melihat yang wajah di sini, kita harus lihat dulu bentuknya hasan. Hasan ini bentuknya sifat musabbah, bismil fa'il. Ini menyerupai fa'il, ini sifat tapi menyerupai. Hasan, ganteng itu kan berarti kan sifat, kata sifat. Laki-laki yang ganteng, laki-laki yang tampan itu kan berarti sifat. Nah, kita lihatnya dulu hasan. Hasan ini dari fi'il apa? Hasuna. Paling gampang itu kita lihat dari fi'ilnya dulu. Hasuna. Hasuna ini tampan. Fi'il hasuna ini adalah fi'il yang lazim, tidak membutuhkan maf'ul bi. Berbeda kalau saya mengatakan fi'ilnya ahsana. Ahsana. Kalau ahsana berarti butuh objek, memperbagus atau memperbaiki, memperindah. Berarti kan ini namanya bukan lazim tapi muta'addi, butuh maf'ul bi. Lazim tidak butuh maf'ul, tidak butuh maf'ul. Sedangkan muta'addi butuh maf'ul. Kalau saya bilang hasuna, misalkan contohnya hasuna Muhammadun, hasuna Muhammadun. Muhammad ini baik. Muhammad ini baik. Sedangkan ahsana ini memperbaiki. Ada yang berarti ada butuh objek. Butuh objek. Ahsana memperbaiki Muhammadun. Apa yang diperbaiki? Misalkan wajahnya. Wajah. Nah, ini baru maf'ul bi, membutuhkan. Sedangkan kata tampan itu sifat musyabbahah, ismul fa'il yang kalau kita lihat fi'ilnya ini sebenarnya fi'il yang lazim, tidak butuh maf'ul bi, sehingga setelahnya ini adalah wajah. Yang paling tepat adalah wajah sebagai apa? Fa'il. Mungkin apa? Ininya yang ini saya hapus saja nih. Kalau kita lihat di sini nanti saya coba kasih. Kalau nanti ke lazim muta'addi apa nih? Kita coba kembali ke sini dulu. Zaidun hasanun wajhuhu. Zaidun mubtada, hasanun khabar. Wajhuhu ini adalah fa'il. Kalau dengan kata fa'il biasanya ada fi'il ya. Ada fi'il. Nah, di sini ini tidak ada fi'ilnya, tapi ini adalah fa'il dari sifat
musyabahah dari musyabbah hasan. Dulu pernah kita bahas kayaknya di Naat atau di jilid 3 akhir, paling akhir, dan Naat kalau nggak salah. Pernah sedikit kita singgung. Kita singgung kembali. Zaidun hasanun, ganteng apanya? Wajhuhu. Ganteng apanya? Wajhuhu. Berbeda misalkan saya bilang kata lain ya, Zaidun, kemudian saya tulis doribun, kemudian wajh. Zaid ini sama-sama mubtada, dorib ini khobarnya. Zaid, si Zaid itu doribun, orang yang memukul. Kalau ada kata memukul berarti ada yang dipukul. Berarti ini pasti wajh. Bisa dibedakan? Ya, perbedaannya di situ. Oke, kalau yang wajah berarti ini sebagai maf'ul bi. Tapi kalau hasunah ganteng, apanya? Wajah. Bukan artinya bukan menggantengkan, memperindah, tapi ganteng. Berarti apanya? Wajah. Maka wajah ini yang paling tepat sebagai fa'il. Jadi keterangan di situ yang wajahahu itu kurang tepat maksudnya. Yang paling tepat wajah. Di sana Zaidun hasunah wajhuhu bisa ya? Yang di sini Oke. bisa. Yang tepat di sini. Yang wajahahu malah menurut saya kurang tepat. Nah, ini sebenarnya isim yang diserupakan dengan maf'ul bih ini masuknya tidak di maf'ul ma'ah ya. Karena berbeda, nggak ada wawunya kan ya? Nggak ada wawunya. Jadi di luar maf'ul ma'ah seharusnya. Baik. Itu adalah pembahasan maf'ul ma'ah. Nah, seperti ini saja maf'ul ma'ah. Terlalu ribet seperti la ataupun istisna. Kalau istisna kita harus mikir dulu, wah ini kalamnya apa ya? Tam atau nakis? Yang tam manfi atau mujab? Wawul istisna ada ya? Apa? Wawul istisna. Wawul istisna? Tadi Ustaz salah dengar saya. Tidak, bukan wawul istisna. Kalau istisna, jadi ini tadi saya bilang ini maf'ul ma'ah ini lebih seperti ini aja pembahasannya, tidak seperti kalau istisna dan sebagainya gitu. Kalau istisna itu lebih rumit, harus mikir dulu. Ini kalamnya, kata-katanya itu tam atau nakis. Kalau tam mujab atau manfi, harus mikir dulu. Baik, kalau maf'ul ma'ah ini lebih pada feeling, asal ini wawunya berarti bersama atau tidak, lebih pada di sini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mafis soal tidak ada pertanyaan karena nggak tahu atau ya nggak ada, bingung apa yang ditanya. Bingung apa yang ditanya. Nanti kembali ke feeling kalau kosakatanya itu kita tahu enggak? Oke. Harus banyak kosakata, perlu banyak kosakata. Baik. Artinya kita untuk yang mansub badal asma kita sudah selesai. Mansub badal asma isim-isim yang mansub kemarin ada apa saja kemarin? Maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlaq, maf'ul li ajli, dzaraf, hal, tamyiz, munada, mustasna, isimlah, dan yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Semua itu adalah isim-isim yang dibaca nasab. Baik. Sampai di sini hal min soal, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, coba kita lihat lagi di halaman 15 ya. Halaman 15.
Kita lihat lagi, kita review. Yang pertama maf'ul bih, contohnya doroba Zaidun Amron. Yang pertama maf'ul bih doroba Zaidun Amron. Kemudian yang kedua doroba Zaidun kalban dorban. Yang ketiga qoma atulabu ijlalan islam. Qoma tulab ijlal li ustadi. Selanjutnya sumtu yauman khamis. Sumtu yauman khamis. Selanjutnya shalla Muhammadun khashi'an. Shalla Muhammadun khashi'an. Selanjutnya munada, tamisnya noter. Tamisnya ada noter. Tamis dulu napa munada? Tamis dulu napa? Ana akthar min. Kemudian munada ya Abdullah. Kemudian qamal qawmu illa Zaidan. Kemudian la talibah. Dan yang terakhir jada al-bahiyah. Baik, kita lihat yang pertama doroba Zaidun Amron. Kata doroba berarti memukul, berarti ada yang dipukul. Siapa yang dipukul? Amr. Berarti di sini sebagai maf'ul bih, hukumnya mansub. Berbeda dengan yang kedua, doroba Zaidun, ada dorobanya juga, tapi di sini ada kata dorban. Dorban di sini adalah masdar dari fiilnya sendiri. Doroba, masdar dari doroba sendiri, maka disebutnya maf'ul mutlak. Doroba Zaidun, nah kalbanya sebagai apa? Maf'ul bih, yang dipukul, dorbannya sebagai maf'ul mutlak dengan pemukulan untuk takkid, untuk penguatan. Kemudian agak berbeda, qoma atau lagu, berdiri, para murid itu berdiri. Dalam kata berdiri itu untuk apa kata berdiri itu? Nah, ijlal, sebagai penghormatan li ustadhi, untuk ustadznya. Jadi alasan dia berdiri itu adalah untuk agar li ajli madha, li ajli itu untuk supaya apa gitu. Dia melakukan sesuatu itu untuk apa? Nah, ini namanya maf'ul li ajli. Biasanya kata-kata setelahnya ada li, atau li, huruf J biasanya, tapi tidak semua. Intinya masdar, tapi dia digunakan untuk supaya untuk menjelaskan dia itu melakukan sesuatu itu untuk apa, maka namanya li ajli. Kemudian sumtu yauma, ini jelas ya, keterangan waktu hari, yauma al-khamis. Sedangkan sholat Muhammadun khashi'an, sholat Muhammadun si Muhammad sholat khashi'an, dalam keadaan khusyuk. Nanti kalau keadaan namanya hal.
Hal, keadaan. Rata-rata hal mesti wazannya fa'ilun atau maf'ulun, ataupun yang sifat musyabahah yang Hasanah tadi. ini kan namanya hasan, seperti ini kan namanya sifat. Ini musyabahah. Musyabahah itu artinya menyerupai ismil fa'il dengan isim fa'il. Jadi kedudukannya itu sama persis seperti fa'il, tapi bentuknya hanya sifat saja. Tapi kedudukannya sama seperti isim fa'il. Namanya sifat musyabahah. Dan bentuknya tidak harus hasan seperti ini, banyak sifat musyabahah. Kemudian selanjutnya anak aktsaru minka malan. Kalau ada sebelumnya itu isim tabdil, aktsaru, akbaru, aqdamu dan sebagainya. Kemudian setelahnya ada isim yang mansub, maka di sini namanya tamyiz, menjelaskan sesuatu. Anak aktsaru minka, aku lebih banyak dari apanya? Malan, hartanya. Untuk menjelaskan sesuatu yang belum jelas di awal. Kemudian selanjutnya ya, ada huruf munada ya. Ya, kemudian setelahnya ada kata Abdullah, maka menjadi abda. Karena bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih, maka hukumnya mansub ya Abdullahi. Berarti ini ada ya-nya, namanya berarti munada. Kemudian selanjutnya qamal qawmu ada illa, berarti ini pasti istisna. Kalau istisna berarti kita lihat dulu kalamnya ini nakis atau tam, lengkap atau kurang. Kalau lengkap berarti dilihatnya dari mustasna minhunya. Ada al-qaum, berarti ini kan mustasna minhunya yang dikecualikan darinya. Berarti namanya kalamnya tam. Setelah itu mujab atau manfi, nafi atau mujab. Mujab karena tidak ada la atau ma dan sebagainya. Berarti hukum setelah illa ini harus mansub. Mustasanya wujuban mansubnya. Selanjutnya la taliba ilmin, barusan yang kita bahas la taliba ilmin ini adalah la fil jinsi, kemudian setelahnya bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih, maka hukumnya tadi adalah mansub. Isim la-nya hukumnya mansub, dan di sini khabarnya la. Dan yang terakhir adalah kita barusan yang bahas ja'al amiru wal jaisha, wawu makiyah, setelahnya adalah maqul ma'a. Baik. Ini adalah pembahasan kita di mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Sampai di sini sekarang ada pertanyaan. Mati surat. Kalau tidak ada, kita akan beralih sedikit kita bahas sedikit saja di isim ghairul munsharif. Karena isim ghairul munsharif ini macamnya ada banyak, coba kita sedikit dulu saja. Bab yang ke-14 al-mamnu minas sharaf. Mamnu minas sharaf, nama lainnya isim ghairul munsharif. Jadi mamnu minas sharaf, apa itu mamnu minas sharaf? Ya, isim ghairul munsharif. Ghairul munsharif artinya isim yang tidak bisa ditanwin. Saya baca di sini isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin sharif. Di on an in tidak bisa. Karena ada ilat. Ilat itu apa? Sebab. Karena ada sebabnya. Ada ilahnya. Tanda rafa'nya dengan dhamma tanwin, yaitu dhamma tanpa tanwin, dhamma saja. Tanda nasabnya
dan jar, tanda nasab dan jarnya fathah tanpa tanwin. Jadi harokatnya cuma dua, dhammah dan fathah tanpa tanwin. Contoh yang jenengan tahu isim ghairul munsharif itu apa? Isim ghairul munsharif contohnya ada yang tahu? Ahmadu misalkan ya. Ahmadu. Ahmadu ini isimnya ghairul munsharif. Kalau biasanya kalau yang belum tahu sebabnya ini kok bisa isim ghairul munsharif. Biasanya kalau awal-awal saya dulu tuh intinya ngapalin wazannya. Dulu saya awal belajar. Kalau wazannya af'alu, oh ini berarti mesti ghairul munsharif. Kayak polanya, kayak wazannya isim tafdhil, akbaru, aktsaru. Aktsaru. Ini kan nggak ada isim tafdhil itu yang tanwin. Dulu saya ingatnya dari sini. Tapi yang lebih tepat sebenarnya ini adalah polanya seperti fi'il, af'alu. Af'alu. Fi'il tidak ada yang tanwin. Misalkan saya daraba yadribu. Yadribu. Kemudian berarti kalau saya adribu. Atau fathah tahu ya pas ana tahu. Tahu. Nah, ini kan polanya sama nih. Ahmadu, Ahmadu. Sama. Ini polanya seperti fi'il dan fi'il tidak ada yang tanwin. Maka harokatnya cuma dua. Ahmad di sini harokatnya cuma dua. Ahmadu seperti ini atau Ahmada tanpa tanwin. Jadi kalau misalkan Ahmad ini sebagai mubtada, Ahmadu thalibun misalkan, maka marfu'nya dengan dhammah tanpa tanwin. Kalau misalkan Ahmad sebagai maf'ul bih, misalkan ra'aitu saya melihat, berarti ada yang dilihat. Siapa? Ahmad. Yang saya lihat adalah Ahmad. Berarti maf'ul bih mansubnya dengan fathah. Kemudian saya anduru, saya melihat juga. Anduru. Saya melihat ila harus pakai anduru, harus pakai huruf jar ila. Setelahnya Ahmad. Anduru ila Ahmada. Isim ghairul munsharif harokatnya cuma dua, u atau a. Mansub ya fathah, majrurnya ya fathah. Ahmadu, Ahmada saja. Tidak ada harokat lain. Tidak boleh Ahmadi. Beda, Ahmadiyah beda ya. Karena ada ya Ahmadiyah. Kalau Ahmad tidak boleh, Ahmadi nggak boleh, Ahmadu atau Ahmada saja. Aftahah sama aksaru itu nggak masuk dong? Kenapa? Nggak masuk ghairul munsharif. Kalau ini kan fi'il ya, bukan isim. Nggak masuk. Nggak masuk. Ini fi'il. Kalau aksaru kan tafdhil juga. Ini nggak masuk juga. Tafdhil. Kalau di isim ghairul munsharif, tafdhil itu ini ngikutin polanya fi'il. Lebih tepatnya nggak masuk ghairul munsharif. Masuk ghairul munsharif. Kalau ilah nggak bisa aksari juga ilah. Kalau pakai ilah bisa. Tafdhil. Karena apa? Min aksari maqam ya. Nanti akan ada ketika isim ghairul munsharif itu boleh kasrah. Ada alif lamnya. Ada alif lamnya atau sebagai mudhof. 2, 4. Kalau saya cuma alam gitu loh. Wazan af'ala sama termasuk alam juga. Kalau Ahmadu di sini namanya dua ilah. Ini sebentar lagi kita bahas sebenarnya, tapi mungkin besok kita mau bahas yang satu ilah dulu. Ini kan tadi kan isim ghairul munsharif itu tidak boleh ditanwin karena ada ilat. Ilat itu sebabnya.
Nah, sebabnya ada sebab-sebabnya. Yang pertama kita baca di sini, ilat-ilat yang mencegah kemunsharifan isim tersebut ada dua. Yang pertama cukup satu ilat. Jadi ada yang cuma satu ilat saja sudah masuk ghairul munsharif. Ada yang dengan dua ilat, yang harus dengan dua sebab. Nah, misalkan yang Ahmadu di sini, ini namanya dua ilah, dua sebab. Sebabnya kenapa? Yang pertama dia alam, dia ini nama. Yang kedua dia wazannya fi'il. Ini namanya berarti dua ilah. Jadi saya cuma menerangkan, dulu saya awal-awal itu belajarnya yang ngapalin dulu, ngapalin polanya saja. Gak perlu ilah-ilah apa itu gitu, gak tahu. Karena gak tahu baru awal-awal belajar. Dan yang paling tepat isim yang wajib. satu ilat dulu yang itu maksurah sama mamdudah terus. Nggih, kenapa? Ulang jelaskan lagi. Nggih. Satu. Kita urutkan dulu nggih. Oke. Yang pertama isim ghairul munsharif dengan satu ilat. Adapun satu ilat yang bisa mencegah kemunsharifan isim tersebut adalah sighah muntahal jumu' dan isim yang diakhiri alif taknis, baik alif taknis maksurah atau mamdudah. Berarti yang pertama sighahnya muntahal jumu'. Gimana? Belum difoto? Susah. Enggak, kalau gampang itu ya dihafalkan ini ya, polanya, wazannya. Itu paling gampang. Sifat itu kan bentuk. Yes. Nah, itu apa? Muntaha itu akhir dari jamak. Jadi akhir dari jamak itu ya sini sighahnya bentuknya. Bentuknya sebenarnya sighah muntahal jumu' itu banyak, tapi yang sering keluar, yang sering ada itu adalah sighahnya mafailu, kemudian mafailu atau fawailu. Intinya aaiku. Kalau aaiku berarti ini bentuknya namanya sighah muntahal jumu'. Mafailu, mafatihu, fawailu, aaiku, aaiku. Ini bentuknya seperti itu. Contohnya mafailu masa jidu. Jamaknya masjid itu masa jidu. Aaiku. Berarti namanya sighah muntahal jumu' hukumnya adalah ghairul munsharif, tidak boleh ditanwin. Yang kedua mafailu, contohnya misalkan mafatihu, mafatihu. Nah, mafatihu ini polanya persis dengan mafailu. Mafatih jamak dari miftah, kunci. Kunci jamaknya mafatih. Nah, polanya sama mafailu, hukumnya ghairul munsharif, tidak boleh ditanwin. Fawail misalkan apa? Fawakih. Fawakihu jamak dari fakihah, buah-buahan. Bentuknya fawail, fawakih, maka hukumnya ghairul munsharif, tidak boleh ditanwin. Ini yang pertama. Yang kedua adalah taknis maksurah. Dulu di jilid pertama kita pernah bahas ciri-ciri muannas. Yang pertama alif tak marbuthah, yang kedua alif maksurah, yang ketiga alif mamdudah. Begitu ciri-ciri muannas dulu. Di sini contohnya hubla, mardo, dan yang lainnya. Misalkan hubla. Ini semuanya artinya mu'annas ya? Artinya perempuan ya? Nggih, ini yang mu'annas semua. Orang yang hamil, mardo, orang sakit, tapi perempuan. Mardo ini jamak. Mardo jamak. Iya. Jamak dari marid. Marido. Tapi diartikan mu'annas ya artinya. Nggih, alifnya taknis. Alifnya mah alif taknis. Tapi bukan mu'annas sebenarnya. Mu'annas juga.
bukan mu'annas. Kalau lebih tepatnya ini bukan, kalau yang seperti mardo seperti ini bukan kita sebut taknis maksurah, lebih tepatnya ini ya alif maksurah saja masuk. Dan ini sebenarnya rata-rata bentuknya wazannya fu'la atau fa'la, fu'la atau fa'la. Contohnya qubla, salma. Kalau syukur artinya apa? Syukro, orang yang bersyukur. Kalau syukuran apa? Syukuran dari mana? Syukron. Ini kalau syukro ini bukannya pakainya sin ya seharusnya ini. Orang yang apa? Yang minum, okay. Memabuk. Ini bukan pakai shin seharusnya ini. Pakainya sin. Sakno, nggih, sutari. Nah, ini terus diakhiri alif taknis, saya kira maksudnya juga mu'annas sekaligus gitu. Tidak. Ternyata tidak ya. Enggak. Ini tidak tepat kalau disebut taknis maksurah semuanya, karena mardo ini jamak dari marid, dan marid tidak semuanya yang dihukumi mu'annas. Kalau yang alif taknis maksurah ya ini bentuknya fu'la atau fa'la. Kalau ini rata-rata 99% mu'annas. Yang fu'la atau fa'la. Seperti kaslah, Nggih. fathah, Rata-rata ya. Enggak semuanya tapi rata-rata banyak. Baik, kemudian yang ketiga adalah wazannya atau alif mamdudah, wazannya adalah fa'la. Fa'la'u. Nah, contohnya baydo, hamra, sauda, sofro. Ini adalah warna-warna, warna yang mu'annas tapi hukumnya sama itu sekaligus alam, ya alam. bukan nggak ada artinya. Enggak. Salma nama perempuan. Kalau yang taknis mamdudah ini sekaligus mu'annas. Alif mamdudah. Kalau yang di sini yang wazannya fa'la, yang baydo, semuanya yang di sini adalah mu'annas semua. Kemasukan alif lam, saya tambahin masuk alif lam di sini, kemudian didahului fi, maka di sini bacanya fil masajidi. Boleh tidak? Tulisannya kurang masa jiji. Oke, masa jadi. Kemudian yang kedua sebagai mudhaf. Misalkan solaitu fi juga misalkan. Kemudian masa jid, kemudian di sini Allah. Isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif tadi hanya dua harakat u atau a saja. Batal ketika ada alif lam ataupun sebagai mudhaf. Baik. Baik, itu yang satu ilah. Sampai di sini ada soal. Sampai di sini hal bin soal ada pertanyaan? Habis soal? Iya.
Insyaallah kita akan ulang lagi yang isim ghair mujarrad dari 1 ilah kemudian 2 ilah, 2 sebab. Kalau tidak ada kita akan istirahat sejenak ya. Insyaallah kita akan lanjut. Kenapa? Di dalam Al-Quran ada wala tajidan namun wala tajidan lana itu lam tauhid ya. Nggih, wala tajidan. Terus nun itu non tauhid juga. Lam tauhid itu tidak membuat nasab atau jazm ya, biasa saja. Terus non tauhid itu bisa masuk ke fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr atau khusus? Fi'il mudhari dan amr. Mudhari dan amr. Tidak mesti ke domir guna dan antuna ya? Tidak. Bisa anta, bisa ya, gua, bisa semuanya gitu. Bisa. Fi'il madhi kalau lam taukid itu bisa ya? Fi'il madhi. Lam taukid bisa, tapi dan kalau lam taukid itu nanti bukan li ya, jadinya la gitu ya. Okay. Wah, la.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk pembacaan hadisnya. Langsung kita akan baca di sini ada hadis dari Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud, bapaknya Mas'ud, berarti dia punya anak. Bapaknya Mas'ud, dia punya anak, anaknya Mas'ud, namanya Uqbah ibni Amr Al-Ansari. Al-Ansari berarti dia dari kaum Ansar, dan Al-Badri dia mendapati perang Badar radhiyallahu anhu, ikut berperang bersama di Badar ya. Qala, dari Uqbah dia berkata, lama, artinya ketika, lama nazalat, lama ketika nazalat turun ayatus shadaqati, monggo dicoba kunna Hamid. Kunna, nggak apa-apa dicoba aja. Nggih. Kunna muhamilu ala duhuri faja'a, maka datang rajulun fatasad daqa bisyai'in kathirin faqalu ngawan ini mura'in waja'a rajulun akharu. Nggih. Tasaddaqa bisa'in qalu innallaha la, ini tadi lam taukid, la waliyun, innallaha la waliyun an sa'ihada fa nazalat, maka turun ayat surah At-Taubah 79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa apa? Yang selalu namanya alladzina yajiduna al-mutawwi'ina namanya fis shadaqati walladzina la yajiduna, dan orang-orang yang la tidak mendapatkan, berarti yang didapatkan ini kecuali judah, ini kan yang didapatkan. Sebenarnya oke, sahih. Saya jadinya illa judah. Jadi ya judulnya judah. Mahmud. Baik, kita terjemahkan di hadis yang di sini
An Abi Sa'id dari Abi Sa'id Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri al-Ansar, kemudian mendapat perang Badar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dirinya. Qala, dia berkata, lama nazalat, dia berkata ketika turun ayat tentang sedekah, yaitu ayat tentang sedekah, min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika datang turun ayat untuk bersedekah agar agar dapat membersihkan hartanya, membersihkan dirinya itu, maka kunna, kami itu nuhamilu, kunna kami nuhamil, apa yang nuhamil, membawa, kami itu membawanya ngangkut gitu, ala duhur berarti punggung, jadi angkat di punggung itu, terjemahnya. Ketika turun ayat suruh sedekah itu enggak pikir panjang, langsung gimana saya dapat uang supaya saya bisa bersedekah. Itu sahabat seperti itu. Ketika turun ayat perintah langsung bersedekah. Ayat tentang sedekah langsung gimana saya dapat uang, saya bekerja walaupun cuma ngangkat ataupun buruh timbul ataupun sebagainya, maka dilakukan para sahabat. Faja'ah, maka ketika itu datang rajulun, satu orang, kata sedekah, maka dia bersedekah bisyai'in katsirin, dengan sesuatu yang banyak, bisyai'in sesuatu katsirin banyak. Faqalu, maka orang-orang manusia-manusia itu berkata, mura'in, kan mura', kok bisa mura'in ini dari mana? Mura'in ini dari mura'in di sini adalah fi'il isim fa'il dari ra'a. Ra'a, melihat. Ra'a di sini artinya pura-pura atau munafik gitu. Pura-pura. Ra'a ini kan wazannya fa'ala. Gitu ya. Berarti kalau isim fa'il wazannya mufa'ilun, gitu kan? Berarti mura'in ini isim fa'il dari ra'a. Jadi aslinya mura'i, karena ya maka dibuang. Jadi mura'in. Mura'in, munafik, pura-pura. Orang-orang pada ngomongin munafik, pura-pura, sok pamer gitu. Baca, maka kemudian datang rajulun, laki-laki akhor yang lain. Tadi kan datang baru bersedekah banyak. Datang orang lain, datang patasot dako disuamin. Kemudian dia bersedekah dengan sok itu menurut. Sok itu yang kita zakat fitrah itu. Zakat. Kalau di sini tamar, sok di sini kurma. Sok artinya yang kita kalau zakat fitrah itu kan satu sok nih. Satu sok itu 4 mud. 4 mud itu kalau beras itu kurang lebih 6 ons. Berarti kalau 4 kali 6 2,4 kilo ya, dibulatkan 2,5 kilo. Nah, itu satu sok zakat fitrah. Satu sok kurma. Pokoknya maka orang-orang berkata, innallaha, sesungguhnya Allah laghaniyun an samihada. Laghaniyun sungguh, yaitu mencukupi. Ini lebih kaya lah gitu. An samihada, dari satu sok ini. Artinya Allah itu nggak perlu saksa kayak gini. Orang-orang ngomongin kayak gitu. Allah sedekah banyak gitu. Orang-orang pamer sok gitu. Kemudian datang orang bawa sedikit, sedekah sedikit. Tak perlu apa, tak perlu sampai apa gitu. Panas salat maka turun ayat. Alladzina yalmizuna, orang-orang yang sukarela memberikan sedekahnya. Minal mu'minin, dari orang-orang kisodakoti, orang-orang yang sukarela memberikan sedekahnya. Entah banyak, lebih pada yang banyak ini. Sukarela di sini artinya banyak. Walladzina la yajiduna, dan orang-orang yang tidak mendapati untuk bersedekah illa juhdahun, kecuali dengan kesungguhannya. Dengan satu sok itu kan sungguh-sungguh, sok itu tenangan gitu, pengpengan gitu, cara-caranya golek duit itu abad tenang. Tapi ya seorang minhum, orang-orang itu tetap mencelanya.
Jadi orang-orang itu mencela orang-orang yang manusia itu akan mencela kita ya, walaupun kita berbuat bagus yang sangat bagus ya dicela, berbuat sedikit yang kroso gitu ya dicela juga, apalagi ketika kita berbuat yang buruk, saya gitu. Jadi ketika beramal jangan sampai melihat perkataan orang, karepmu ngomong. Yang penting hatiku ini, hati saya ini beramal karena lillahi ta'ala. Dan tidak bukan karena manusia. Sehingga kita kelak kalau hati kita terjaga, hati kita luruskan yang terus, insya Allah tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk beramal. Karena kalau kita dengerin kata orang ya nanti nggak jadi beramal. Mau sedekah banyak, pamer pas itu. Mau sedekah sedikit, mau sedekah sak ini, cucuk pas itu. Yang mana? Alladzina, orang-orang yang mizuna mencela, mutawwi'in yang sukarela. Sukarela menanggung ada orang-orang mukmin bis sedekah dalam sedekahnya. Bisa jadi di surah At-Taubah ayat 79. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita masih istiqomah walaupun dalam keadaan hujan. Semoga kita tetap istiqomah. Kita tahan-tahan, kita hidup di dunia hanya sebentar. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.